burung nuri terbang menari, membawa cahaya di langit berseri. Sebelum kisah ini saya mulai, izinkan saya membuka salam dengan penuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri ASCI 9 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Aurora Bilqis Malik Putri Ananda dari Regu Alder SMA Aisyah Boarding School Malang. Ada sebuah cahaya yang tak pernah padam. Ada sebuah kekuatan yang lahir dari perempuan. Ada sebuah kisah yang tak hanya diceritakan, namun terus dihidupkan. Pada kesempatan kali ini, saya bukan hanya akan membawa sebuah dongeng, tetapi saya ingin mengajak Anda sekalian untuk bersama-sama masuk ke dalam sebuah perjalanan. Perjalanan dari sebuah serambi kecil yang kelak akan mengguncang masa depan, khususnya bagi para perempuan. Maka dongeng itu saya beri judul Cahaya dari Serambi Rumah Walidah. Dahulu kala, di sebuah negeri bernama Yogyakarta, hiduplah seorang gadis kecil bernama Siti Walidah. Ia lahir di tepian fajar saat angin pagi membawa aroma tanah basah dan ayam jantan yang ikut bersahutan. Kukuk kukuk, kukuk kukuk, kukuk kukuk. Walidah adalah anak dari Kiai Haji Fadil, seorang ulama bijak yang rumahnya dipenuhi dengan tumpukan buku-buku tua. Setiap kata yang beliau ucapkan selalu disertai dengan suara lembut. Walidah, belajarlah sungguh-sungguh. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan datang pada hati yang gelap. Walidah tumbuh menjadi gadis yang cerdas. Setiap malam ia membaca mushaf Al-Quran di bawah lampu minyak. Dan huruf-huruf itu seolah berubah menjadi bunga cahaya yang selalu mekar di dadanya. Namun dunia di sekitarnya belum juga siap. Perempuan kala itu seperti burung dalam sangkar. Hanya di dapur, di balik tirai, jauh dari mimpi dan ilmu. Mereka tak boleh belajar, bahkan tak boleh bermimpi besar. Suatu hari ketika Walidah membaca mushaf di serambi rumahnya, datanglah seorang tetua kampung bernama Pak Karim. Wajahnya mengeras, penuh ketidaksenangan. Hoi Walidah, apa-apaan ini? Perempuan itu tempatnya di dapur, bukan membaca buku. Belajar itu bukan urusanmu. Walidah berdiri tegap, meski jantungnya berdetuk kencang. Pak Karim, apakah perempuan tak boleh belajar? Bukankah Allah menurunkan wahyu pertamanya dengan kata Iqra, yang artinya bacalah? Dan bukankah itu untuk semua orang? Pak Karim hanya tertawa remeh, haha, dan
pergi sambil menggeleng keheranan, meninggalkan Walidah yang gemetar. Tapi tekadnya justru membara. Dari pertanyaan sederhana itu lahirlah sebuah api kecil yang kelak akan menerangi ribuan perempuan khususnya di Indonesia. Tahun-tahun berlalu, takdir mempertemukannya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang pria bijak yang memandang dunia dengan mata hati. Mereka jatuh cinta bukan hanya karena kasih sayang, tetapi karena cita-cita bersama membangkitkan umat dari gelap kebodohan. Suatu malam di bawah cahaya rembulan, Ahmad Dahlan bertanya pelan kepada Walidah. Walidah, apakah kamu benar-benar yakin untuk mendirikan majelis untuk para perempuan? Dan apakah kamu juga siap menerima banyak cemoohan dan juga banyak penolakan? Tanya Ahmad Dahlan. Walidah menatap Dahlan dalam-dalam. Saya siap, cahaya ini harus segera dinyalakan, meski badai akan terus datang. Maka dimulailah perjalanan besarnya. Ia tak memiliki panggung yang megah dan tak punya pengeras suara yang menggelegar. Tapi yang ia miliki hanyalah serambi kecil sederhana, tikar pandan yang lembut, dan hati yang menyala seperti obor di gelapnya malam. Perempuan-perempuan datang dengan malu-malu membawa mushaf lusuh yang dulu hanya mereka pandangi dari kejauhan. Suatu sore datang seorang ibu bernama Ibu Siti. Datang dengan tubuh gemetar. Nyai, apakah benar perempuan boleh belajar? Para warga bilang itu adalah dosa. Walidah memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. Ibu, mari belajar bersama. Memahami Al-Quran akan membuat hati menjadi terang, hidup menjadi lebih tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, sekelompok pria datang dengan wajah marah dan membawa tongkat serta teriakan. Hoi Walidah, hentikan ini. Perempuan belajar itu akan merusak adat kita. Walidah berdiri di ambang pintu, hatinya gemetar. Namun suaranya tetaplah mantap. Kami tidak merusak adat, Pak. Kami sedang membangun tempat di mana perempuan berani belajar dan berani bermimpi besar. Ahmad Dahlan ikut menenangkan kerumunan. Mereka mundur, namun cemoohan tak pernah benar-benar hilang. Datang dan silih berganti seperti angin kencang. Namun dari serambi kecil itu lahirlah sebuah gerakan besar bernama Aisyah. Sayap perempuan Muhammadiyah, sayap yang membuat perempuan berani terbang tinggi bukan untuk menantang langit, tetapi untuk menjemput ridho Allah semata. Maka mari bersama-sama meneruskan semangatnya dengan belajar tanpa batas, berjuang dengan iman, dan selalu berbuat kebaikan dari hal-hal kecil. Dan tanamkan pada dirimu
Ngaji, ngelmu, iku ora ana enteke. Ojo wedi dadi wong sing beda, yen sing kowe lakoni iku hal sing bener. Dan pada akhirnya ingatlah bahwa cahaya tidak memilih siapa yang membawanya, tetapi siapa yang berani menyalakannya. Semoga dari kisah Siti Walidah ini semangatnya terus menetes kepada hati kita dan ikut membakar hati kita sehingga kita bisa terus semangat dan terus berjuang lebih maju. Dan sebelum saya menutup dongeng ini, izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun. Nedo pecel sambal terasi, boten damel sendok, malih damel garpu. Sampun rampung dongeng kula dinten niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.